mulai hari ini kita review chapter 1 sampai 10 ya, atau 11 nanti kalau sempat. Setelah itu kita koreksi tugas kalian ya. Nah, kita review secara cepat aja. Dari chapter 1 kita pasti belajar tentang alfabet, ya kan? Nah, alfabet itu ada, kita belajar tentang letter, hurufnya, nama, pengucapannya, dan transliterasi. Seingat ya, coba kita nama hurufnya dulu. Alef, Zain, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ain, Re, Sade, O, Res, Sin, Shin, Ta. Ada 23 ya kan? Ini semua adalah konsonan. Ya, 23 konsonan. Alef itu tidak diucapkan. Bet, pronunciation-nya apa? B. Transliterasinya seperti ini ya. Gimel, pronunciation-nya G. Seperti God, G ya kan? Transliterasinya G Latin seperti ini. Dalet, D. Transliterasinya D ya. Hey, H ya, hari ya kan, atau hey. Lalu transliterasinya H seperti ini. Lalu Vav atau wow ya, ada dua pengucapan tuh sama aja, bisa diucapkan W atau V untuk Vav ini ya. Jadi bisa W, kalau yang modern sekarang itu V ya, atau V atau W seperti ini. Zain, Z, bukan S ya, di Z. Ket, K. Nah, bacanya bukan CH, tapi K. Misalnya Bah, Christ. Nah, itu ya. Nanti bentuknya seperti ini. Transliterasinya H, lalu titik di bawah. Oke, Tet, T ya, T biasa, lalu T titik bawah. Kalau Yod, Y ya, seperti dalam kata yes, Y seperti ini ya. Kaf, K ya, King seperti King ya, K. Lamet, L, Lion, L ya. Lalu Mem, M, Nun, N, Samek, S, S-nya biasa. Perhatikan yang ada titik bawah itu biasanya yang pengucapannya rada ditekankan, misalnya K, Tet, T ya. And then silent, koma, bedakan dengan alef yang koma sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Lalu P ya, seperti papa, pastor. P. Sade ya, seperti se ya. Boots, TS, suara TS ya. Ini kita susah bunyiin ini. King, nah bedakan dengan king dengan kaf, sama-sama K, tapi transliterasinya beda. Kalau kaf, K ya, kalau kof, Q. Oke. Kalau res, R biasa. Kalau sin, S yang ada tanda koma gitu ya. And then shin, SH ya, seperti sheep. Lalu transliterasinya seperti ini. Nah, taf, T biasa bandingkan dengan T yang titik tet. Ya, tet ini T juga, ini juga T, tapi transliterasinya beda. Kalau tet ada titiknya, kalau taf T biasa ya. Nah, ada 5 final form dalam konsonan. Final form itu maksudnya terjadi di akhir dari sebuah kata. Misalnya di sini kalau regularnya itu kan ini apa? Kaf, final formnya menjadi seperti ini. Ya. Misalnya bacanya darak. Ya, road, jalan ya. Atau road, jalan ini ya. Lalu ada mem ya, misalnya im, ini nation atau people. Mem jadinya seperti ini ya. Nun jadinya bedakan seperti ini ya. Zain dengan nun final form, hati-hati.
Ini jain namanya. Kalau ini nun. Mirip ya, cuma satu lebih panjang. Misalnya jakan, old man, orang tua ya. Lalu ada P, nah seperti ini ya. Misalnya kasab, money. Lalu ada sade, bentuknya seperti ini ya. Misalnya arrest ya. Earth, bumi atau pulau ya, tanah. Ada berapa final formnya? 5. Apa saja? Kaf, mem, nun, te, sade. Oke, final formnya seperti ini. Contohnya ini, transliterasinya ya. Artinya ini. Oke, sekarang ke 1C. Dalam konsonan juga ada istilah namanya begat kefat. Begat kefat itu ada 6, yaitu terdiri dari huruf bet, ya kan? Email, dalet, kaf, pe, dan taf. Nah ya, begat kefat itu artinya apa? Artinya ada double apa? Ada dageslene atau ada konsonan yang double. Misalnya kalau ditandain dengan dageslene yaitu ada titiknya seperti itu. Ya. Nah, misalnya kalau ini bed. Nah, dibaca B. Tapi kalau nggak ada titiknya itu namanya V. Ya. Misalnya ini boy, ini fine. Tapi transliterasinya bukan V loh, tapi B garis bawah gitu ya. Oke, jadi ada 6 begat kefat yang punya 2 kemungkinan pengucapan. Nah, untuk membedakannya satu pakai titik dageslene, satu lagi enggak. Ya. Nah, yang pakai titik pengucapannya normal seperti bed B, gimel G, dalet D, ya kaf K, P ya P, taf ya T gitu ya, pakai titik. Nah, yang enggak pakai titik pengucapannya jadi lain. Misalnya bed ini jadi V, ya, fine misalnya, atau fast. Kalau gimel yang nggak pakai titik menjadi geh, gas, gos misalnya ya, geh. Nah, transliterasinya seperti ini, G garis ke atas. Dalet yang nggak ada titiknya deh, ya kan, misalnya deh ini, D-nya ke bawah. Lalu ada kaf menjadi keh, oke, bah. Nah, ini mirip dengan apa ini? Tadi di vokal apa ini? CH ya kan? Ke tadi apa itu? Ini. Cat ini kan? Cat ini ya, cat. Nah, bacanya cat ya. Cat nih, CH. Nah, kalau ini kaf karena nggak pakai titik, nggak pakai dageslene. Lalu ada P, ya kan? Biasa. Lalu kalau nggak pakai dageslene, peh, alfabet misalnya, ya, atau dibunyikan F gitu ya, alfabet, font, handphone misalnya. Oke, nah transliterasinya seperti ini. Kemudian ada taf, nggak pakai dageslene menjadi teh, misalnya thin, ya. Nah, transliterasinya garis seperti ini. Oke, nah saya ulangi, begat kefat ada berapa? Bet, gimel, dalet, kaf, te, taf. Oke, lalu pronunciation-nya berbeda jadinya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa huruf yang seringkali membingungkan. Ya, misalnya bet dengan kaf mirip, ya. Gimel dengan nun, he dengan cat dengan taf. He ini h, ya kan? Cat ini keh, ya kan? Ini t, taf. Tapi tulisannya mirip itu. Apalagi cat dengan taf ini. Oke? Nah, ini yang look alike, mirip.
Ya, sin dengan shin, satu s, satu sh. Ya, sin, shin, satu pakai h ini ya. Tapi titiknya di atas lain, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Final mem dengan samek, satu m, satu s. Dalet, d, res, r, tapi mirip-mirip nih. Sade dengan ain, ya. Nah, ini tadi fav atau waw dengan zain, atau waw dengan final nun, nih satu agak panjang ya kan. Atau yang final kaf dengan final nun. Final kaf itu berarti k, ini n, ini v atau w, ini n, ini w, ini z, zain, z. Oke, ada 10 yang mirip-mirip. Nah, Hebrew consonants that sound alike, yang bunyinya sama. Misalnya ini T, sama-sama T kan, dengan ini yang pakai dagesene ya. Kalau ini kaf pakai dagesene, kaf dengan kof, samek dengan shin. Oke, ini bunyinya apa ini? K. Ini K ya kan? Ini bunyinya apa? T. Ini T. Ini S. Ini juga S. Sama-sama S, tapi satu samek, satu sin. Ini kof K. Ya kan? Tapi kaf juga K. Ya kan? Tet T. Taf juga T. Sama-sama dibunyikan T atau pronunciation-nya T, T, K, K, S, S. Nah, itu kadang membingungkan. Nah, modern pronunciation tadi ini cuma gini ya. Kadang-kadang gimel diucapkan ya jadi G aja. Tuh jadi D, TH jadi T, W jadi V ya. Jadi misalnya kayak tadi waf, maka dibaca faf gitu. Ya. Teh kadang T, ini modern. Kalau kita mau pakai yang tradisional juga nggak masalah. Nah sekarang vowel. Vowel dalam tulisan Ibrani sebetulnya vowel itu ditambahkan kemudian. Aslinya nggak ada. Jadi kalau tulisan asli dari ulangan 6 ayat 5 ya nggak ada vowel. Ini. Nah tapi kemudian ditambahkan pakai vowel, dengan ini pakai vowel. Nah, vowelnya apa saja? Pertama dibagi vowel yang pendek atau short vowel. Ya, short vowel itu ada suara atau pronunciation-nya ada bunyi A, E, I, O, U, 5 seperti Latin ya atau bahasa kita. Suara A, transliterasinya A, E ya E, I, O, U biasa ya. Nah, nama hurufnya patah itu A, lambangnya seperti ini, tanda negatif ya, yang merah dilihat. Lalu sigol, ya tanda titik 3 gini ya. Lalu ada hirek, ada kamet hatuf, dan kibuts. Kibuts itu U. Kamet hatuf seperti ini, O. Ya, hirek, I. Sigol, terus patah. Ya, kamet hatuf itu kadang susah dibedakan dengan kamet. Kita sering bacanya itu A ya, kamet. Padahal ada yang kamet hatuf ya. Oh, bunyinya. Nah, ini yang long vowel tapi yang changeable. Nih. Long vowel ada 3 yaitu hanya A, E, dan O. Nah, ini yang kamet dengan kamet hatuf mirip. Ya. Membedakannya gimana ya? Membedakannya ya memang dalam tradisi pengucapan ya. Kalau kita nggak pernah baca kata itu, kalau mereka mengucapkannya kamet hatuf ya kita ikuti gitu. Kalau mereka bacanya kamet ya kita ikuti karena tradisi ya. Kamet A-nya panjang ya. Oke. Lalu ada titik 2 seperti itu tuh E yang panjang. Kalau ini short vowel A, E, I, O, U ya kan? A, E, I, O, U ini A-nya agak panjang aja, kamet. Sere E yang panjang, holem O panjang ya. Nah, titik di atas sere itu titik 2.
Lalu kamet seperti huruf TPT ini ya, atau tanda palang ini ya, kamet. Oke, saya kira nggak sulit. Lalu long vowel yang unchangeable, ada lagi yang penambahan pakai iot. Jadi kalau ini kamet cip ya bacanya A. Ya, transliterasinya seperti ini. Lalu sereyot, sigolyot, ini E. Ini E yang panjang ya, long vowel. Tadi short vowel kan cuma 5, long vowelnya yang agak banyak. Ini ya, ada 1, 2, 3, kemudian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 6, jadi ada 9 ya. Ini yang long vowel. Kalau shortnya ada 5. Nah, itu apa nih? Kametyot, sereyot, sigolyot, hiretyot, holong vav, surek. Ya, kalau vav terus diikuti holong seperti ini, O panjang, surek, U, bacanya U ya, U yang panjang, transliterasinya seperti ini, hiretyot, I ya, ini agak salah ya, transliterasinya itu I terus tanda gini ya, yang ini ya, I biasa, terus ininya, oke, nah, gitu. Ya, seperti ini hirek, I cuma dikasih long, bentuk long ya, nah, dikasih seperti bentuknya. Itu hirekyot. Sereyot, sigolyot, bedakan sere titik 2, sigol titik 3 kan. Lalu ada yotnya berarti E yang panjang. Mirip ya, transliterasinya sama. Kamet tadi kan A kan, tambah yot menjadi A yang panjang. Ya. Bacanya kadang-kadang O ya, O. Oke. O. Oke, sekarang vowel yang ditambah dengan hatep. Artinya vowel yang reduce, yang suaranya jadi turun. Ya, kalau tadi suaranya A panjang, tapi ada suaranya yang turun. A. Nah, suaranya agak turun. Yaitu ada hatep mata, hatep sigol, hatep kamet. Ya kan? Lambangnya ada sifanya, coba lihat itu. Ada titik 2 ini kan? Nah, itu menunjukkan reduce atau hatef vowel. Lalu ada kalau dia patah ya seperti ini, kalau sigol titik 3, kamet ya seperti ini ya. Kamet itu berarti O, hatef kamet, lalu ini hatef sigol E, lalu hatef patah A. Oke, ini perlu tahu aja lah supaya bisa membacanya. Nah, sama summary-nya berarti ada short 5 ya kan? Apa saja itu? Patah, sigol, hirek, kamet hatu, kibut. Lihat lambangnya ini atau simbolnya. Ya, A, E, I, O, U. Lalu yang long changeable, kamet, sere, hollow. Ada apa aja? A, E, O. Lalu yang long tapi unchangeable, kamet yot, dari kamet tambah yot ya kan, lalu sereyot atau sigolyot, lalu hiret yot, lalu holong vav, nah kibut jadi surek. Oke, ini U yang panjang, U ya. Yang reduce ada 3, hatep patah, hatep sigol, dan hatep kamet. Kamet ini bukan A ya, tapi O dari kamet hatuf ini. Oke, jadi ini dibacanya O ya. Ini be, ini ba. Sekarang sifa. Sifa itu artinya vowel yang diucapkan setengah. Ya. Sifa bentuknya seperti ini namanya. Simbolnya seperti ini. Oke, ada 2 macam, ada yang diucapkan silent, ada yang vokal. Nah, lalu ada yang bentuknya dages forte. Bedakan tadi dengan dages lene. Ini dages forte.
Dages forte itu simbol titik ya, dan itu muncul hanya pada huruf ini. Dages forte muncul hanya pada huruf-huruf konsonan kecuali gutural. Gutural itu ada apa saja? Alef, apa ini? Ain, ya, he, taf, dan res. Ini huruf gutural. Nah, ini nggak bisa pakai dages forte atau dikasih titik, nggak pernah. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya sin itu bisa, karena nggak masuk gutural. Alef gutural, he gutural, res gutural, ya kan? Nah, taf gutural, oke, ain gutural. Jadi nggak bisa pakai dages forte. Nah, dages forte itu maksudnya double konsonan ya. Jadi dibunyikan jadi konsonannya jadi double. Kalau misalnya ini terletak di sin, ya bacanya hasamaim. S-nya jadi double. Ya kan? Sin-nya jadi double. Oke, saya kira sudah ngerti ya. Nah, ada yang bentuk ringkas ya, atau defective writing. Misalnya bow menjadi seperti ini aja. Kolom vav menjadi kolom aja. Bacanya sama, bow, ya kan? Lalu ini apa? Sopar dibaca jadi sama, sopar. Vav-nya jadi hilang, ya kan? Disingkat. Bow, ini bu menjadi bu, sama ya kan? Ini bacanya apa? Apa? Ini dages forte kan? Mat. Ah? Ini apa nih? U kan? Jadi mat 2. Oke? Menjadi mat 2. Nah, jadi kibuts dia. Oke? Jadi dari surek menjadi kibuts. Ini kan bentuknya kibuts. Nah, ini disingkat. Oke? Nah, ini B menjadi B. Hirek yot menjadi hirek. Ya, B jadi B. Ini David sama. Ya, yotnya dibuang. Jadi hirek doang. Hirek yotnya jadi hirek doang. Atau dari surek seperti ini menjadi kibuts. Oke? Atau holom vav seperti ini menjadi holom seperti ini. Ya, nah contohnya nih, sopar menjadi sopar. Bu menjadi madu. Madua menjadi madua. Oke, B misalnya ini David jadi David ya, atau Daud. Nah, sekarang masuk suku kata. Suku kata selalu dimulai dengan satu konsonan dan satu vowel. Itu artinya satu suku kata. Jadi satu suku kata itu adalah satu konsonan, satu vowel. Misalnya dafar ini berapa vowel? 2, maka 2 suku kata. Ya, dabar bacanya ya. Maka pembacaannya jadi dabar. Bukan dabar. Ya kan? Kalau kita salah bagi menjadi dabar, padahal dabar. Oke, jadi pentingnya suku kata itu adalah supaya kita nggak salah mengucapkan. Lalu ada 2 tipe atau 2 jenis suku kata, ada yang open, ada yang close. Ya, kalau open berarti dia berakhir dengan sebuah vowel. Misalnya da ini, akhirannya adalah a kan? Nah ini, maka open. Tapi kalau dia berakhir dengan konsonan, maka close. Contohnya bar, diakhiri oleh R ini kan, res. Nah, itu close. Da ini open. Kenapa? Karena diakhiri oleh vowel. Kalau bar, close atau tertutup. Karena diakhiri oleh konsonan res. Itu ya. Jadi kalau nanti ujian saya tanya, ada berapa suku kata? 2, open and close. Udah mau ujian kan? Tinggal 2 minggu.
siap-siap hafal ini. Oke, jadi ujiannya kayak model SMA, mesti dihafal. Nanti saya kasih soal, mesti kalian hafal. Sebutkan 2 macam suku kata. Ya, open and close. Tuliskan 23 konsonan beserta dengan transliterasinya. Ini semua tuh. Loh iya, ini gunanya makanya review. Oke? Nah, sekarang accent atau stress on the syllable, ya, atau accent. Accent itu berarti penekanan atau stressing, bukan stress. Nah, banyak pikiran ya, tapi ini stress karena memang kata itu sendiri kayak begitu. Oke? Nah, dalam aksen itu biasanya ditekankan pada jarang sekali pada suku kata akhir, ya, tapi biasanya di awal. Misalnya seter gitu, ditekankan di awalnya, ya. Nah, kita lihat aksennya itu ada macam-macam ya. Misalnya kalau nama yang di awal ini namanya apa? Propretonic. Yang tengah namanya pretonic. Lalu yang akhir namanya tonic. Ya, gitu. Ini kan 3 suku kata. Karena 3 vowel, ya kan? Ini namanya terbuka, ini terbuka, ini tertutup. Nah, ini kalau aksen yang di pertama namanya propretonic, yang kedua pretonic, yang ketiga namanya tonic. Ya, asal tahu aja deh. Kita juga kadang-kadang kita mengucapkannya juga nggak pas ya. Jadi kita tahu maksudnya antepenultima, penultima, dan ultima ini seperti apa. Oke, kalau di Yunani ini yang dipakai istilahnya nih, antepenultima, penultima, dan ultima. Ya, kalau ini bacanya apa? The fa rim. Ya, ini nggak ada dages ini, maka the fa rim. Ya kan? The fa rim. Nah, misalnya nanti saya kasih soal transliterasi gitu, the following. Ya, kamu mau dengar apa? A B C D E, pilih yang berganda. Kalian yang enak, saya yang capek bikin soalnya. A B C D ada. A B C D. Ingat, bukan ujian nasional ya. Atau nggak usah ujian? Hah? Nggak usah ujian, tapi tugasnya 100 ayat. Terjemahin 100 ayat. Hah? Ujian aja ya? Misalnya sebutkan 23 alfabet. Nah, sebutkan 13 vowel. Misalnya, iya ditulis dong. Kan model SMA gitu. Ya. Atau mau saya kasih ayat. Ya, ayatnya nanti kalian transliterasi, terus kalian jelaskan kalau di situ ada pronominal suffix. Kalau model saya biasanya gitu, kasih ayat tapi terjemahkan 4 kolom itu, ya, model gitu. atau ya kayak model tadi, model kayak di SMA, sebutkan, pakai ayat aja ya. Kalau pakai ayat berarti nanti,
Boleh. Oke. Berarti kalau pakai ayat kan harus lengkap, harus bisa nerjemahin, parsing, bukan parsing, tulis transliterasinya, Ibrani transliterasinya, terus terjemahannya, Itu satu-satu ya. penjelasan, ya per ayat, ya. Saya kira itu lebih dibutuhkan untuk eksegesis. Nah, Ayat aja penjelasannya. Yang ayat tuh. ya udah, saya yang nentuin nanti. Oke, sekarang kita masuk noun ya. Jadi alfabet selesai, sekarang kita masuk kata benda. Kata benda kan pernah kita pelajari ada maskulin dan dual. Ini berarti ada gender dan numbernya. Ya, maskulin, feminin. Contoh kuda itu maskulin, feminin itu contohnya misalnya hukum. Ya, misalnya sus itu kuda, torah itu hukum. Ya, feminin, golongan feminin. Nah, untuk jadikan itu plural, maka ditambahkan im kalau yang maskulin, kalau yang feminim ot, itu umumnya ya. Oke. Ya dual sih jarang ya. Biasanya im dengan ot. Misalnya sus jadi susin, torah, torot, gitu ya. Nah ini endingnya seperti ini. Kalau untuk maskulin yang nggak ada endingless ya, nggak ada akhirannya. Tapi kalau feminim biasanya at atau at ya, pakai sigol. Lalu pluralnya tadi yim, hiret yot, terus tambah mem. Ya, ini holem fav terus ot, pakai taf ot. Nah kalau dual apa ini baca aim atau ini aim atau ataim ya. Ini yang dual. Nah, ingat aja kalau maskulin biasanya akhirannya im, kalau feminim ot, kalau yang jamaknya ya. Kalau feminim singular itu akhirannya misalnya torah ya, atau at atau et. Nah, ini ada pengecualian lagi. Ya, jadi Ibrani itu banyak pengecualiannya. Kita tinggalin aja. Lalu sekarang, nah ini pattern of pluralization. Tadi kan saya katakan kan, kalau ini sur menjadi surim, berarti ini apa? Maskulin plural, ya kan? Karena akhirannya im, ya kan? Ini bacanya apa? Halom menjadi halomot. Akhirannya ot, berarti the feminim. Feminim maskul, feminim plural. Ini akhirannya om, ya halom menjadi halomot. Dreams. Dafar, ya kan? Ini bahasanya apa? Dafar. Ya. Kalau jadikan jamak menjadi defarin. Oke. Lalu ada anan. Ini maskulin atau feminin? Anan. Nah, ini akhirannya im kan? Berarti maskulin. Ananin, ya kan? Maskulin plural. Oke. Dan sebagainya ini ya. Kalian perhatikan aja. Nah, sekarang kita mau masuk definite article. Pelajarin noun itu sudah gampang ya. Penting lihat dia ada maskulin, feminim, lalu ada plural, singular. Itu. Jadi kalau pelajarin noun hati-hati. Kalau dia jamak, jadi waktu kita terjemahkannya harus bentuknya jamak juga. Ya, makanya perhatikan misalnya kalau kayak ini kings, ini raja-raja. Karena jamak. Ya. Ini book, seper menjadi separin, books, buku, buku. Oke, sekarang definite article. Definite article ya diterjemahkan kalau bahasa Inggris itu the. Kalau bahasa Indonesianya apa? Itu, ya.
Nah, basic formnya adalah H seperti ini. Oke, ini definite artikel. Lalu biasanya juga paling banyak tuh Ibrani pakai conjunction verb. Nah, basic formnya itu seperti ini. Ya, verb terus diikuti sifa. Ya, verb, vokal sifa ya. Terjemahkan artinya dan. Conjunction itu maksudnya kata hubung ya, kata penghubung. Dan. Nah, ini paling sering ini, the dengan n. Ini paling sering muncul di Ibrani. Makanya dipelajari di sini. Coba total ayat kan ada 23.000 sekian ya. Total katanya 400 sekian. Nah, artikel aja udah muncul berapa persen? 5,1% per ayat. 5,1% di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Lama. Jadi rata-rata 1,04 per ayat. Jadi setiap ayat pasti ada artikelnya. Ya kan? Conjunction lebih tinggi lagi, 10,7%, berarti rata-rata 2,2 per ayat. Nah, muncul 50.000 kali ini. Artikel 24.000 sekian. Ya, ini data dalam Alkitab Perjanjian Lama, belum termasuk itu ya, yang versi Makabe dan sebagainya ya. Ini masih yang versi Protestan ini ya. Oke, definite artikel bentuknya adalah tadi seperti H ini ya. Terus bisa diikuti dages forte. Oh ya, ini ada ininya. Sorry, jangan lupa ininya dages forte-nya. H terus plus dages forte. Misalnya ditambah melek menjadi H melek. Ibrani bacanya dari kanan ke kiri ya, jangan lupa. H melek. Jangan nanti kalian bacanya dari kiri ke kanan. Nah, H melek, maka dages forte-nya masuk ke melek. Ya, ini the king. Oke. Nah, ini ada H, he plus ini apa? Ini patah terus dages forte. H melek. Nah, ini contoh definite artikel ya. Oke, definite artikel pokoknya diartikan the, itu jangan lupa. Kemudian kita lihat, nah ini basic formnya ya, yang paling umum adalah H seperti ini, kalau dengan begat kevat seperti ini, kalau kultural itu jadi seperti ini. Ini nanti dilihat di Bible Box saja. Kalau di Bible Box ada di parsing ketemu definite artikel, makanya udah ngerti. Berarti diterjemahkannya itu atau the. Ya, itu aja yang penting. Oke. Kita lanjut chapter 6 sekarang. Conjunction juga. Conjunction verb itu artinya dan ya. Seperti ini, jangan lupa diterjemahkan dan, and. Ya, seringkali muncul. Dalam setiap ayat rata-rata ada 2 kali muncul ya kan. Itu conjunction verb. Kita lihat chapter 6. Sekarang preposisi. Preposisi ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama independent preposisi. Ini artinya kata depan atau preposisi berdiri sendiri. Jadi dia nggak melekat kepada kata benda. Ya misalnya lipene hamelek. Lipene itu artinya before. Ya, before itu artinya di hadapan. Di hadapan raja. Oke? Coba baca ini apa ini yang bawah. Tahat. Hah? Hah? Ini apa ini? Ini ayin atau sade? Ayo. Hah? Ayo, ayin atau sade? Jadi bacanya apa? HF. Sade ya, bukan ayin. Ini tahat HF. Mana preposisinya?
Tahat, ya kan? Nah, HX itu the tree. Jadi kalau diterjemahkan harus ini under the tree. Iya. Yang penting terjemahannya mesti pas. Nggak boleh the-nya hilang atau under-nya nggak ada gitu. Karena ada preposisi. Ya. Nah, lalu ada preposisi yang diikuti makef. Nih, tanda makef itu seperti ini. Ya. Jadi udah belajar Ibrani 1, jangan nggak tahu makef itu apa ya. Makef itu penanda objek. Begitu ada makef pasti depannya objek. Misalnya ke temple, to the temple. Min haaretz. Nah, ini pasti from objeknya apa? The land. Ya, makanya objek preposisi to the temple. Temple-nya itu menjadi objek dari to. The land itu menjadi objek dari from. Ya. Nah, kalau di Ibrani pakai tanda makef, penanda objek. Ya. Jangan malu-maluin kalian. Makef itu katanya apa? Oh, nggak tahu. Oke, coba baca ini. Ya, sama-sama. Atau perlu ujian membaca ya? Ya, minggu depan ujian membaca ya. Jadi kalau nggak bisa lolos ujian membaca, nggak bisa ujian tertulis. Saya lagi L. Oke, yang bawah. Min haaretz. Ya, preposisi yang mana? Min. Ya. Lalu makefnya ini, ya kan? Haaretz ini kalau di parsing apa nih? Parsing. Berarti ada definite artikel. Ya kan? Terus aretz. Berarti noun singular feminin atau maskulin? Hah? Maskulin, ya kan? Gitu. Nah, hati-hati ada definite artikelnya. Tuh, H nih soalnya kan. Nanti kalau di by box kan ada noun, definite artikel, dan seterusnya ya. Lalu preposisi yang terpisah, inseparable preposition. Ya. Nah, ini artinya preposisi yang menjadi awalan dari kata benda itu atau dari objek itu. In a field. Nah, objeknya mana? A field, preposisinya in. Like a king. Objeknya mana? A king, preposisinya like. Tapi di Ibrani itu disambung. Akhirnya ini menjadi prefix, menjadi awalan dari ini. Misalnya raja kan melek. Preposisi bisa melekat langsung di melek itu menjadi ke melek. Ya. Atau besabeh. Oke. Nah, kata benda atau objeknya itu bisa digabung dengan preposisinya. Oke. Nah, preposisi yang inseparable itu cuma 3. Yaitu be, le, ke. Be, in, by, with. Itu muncul sebanyak 15.000 sekian ya. Le ini yang paling banyak, 20.320 kali. To, for. Lalu ke, like, as, according to, 3.000 sekian. Ya. Jadi be
itu artinya atau dengan. Kalau le, to, untuk ya, atau for. Ke, ya, seperti, as ya, atau menurut. Oke, according to. And then, nah ini contoh ya, preposisinya. Misalnya nih, besade in a field ya, lenaa for young men, lenaa. Oke, nah ini bisa diikuti vowel here seperti ini. Nah, yang penting kalian tahu preposisinya ada di sini. Kemudian bisa diikuti definite artikel. Misalnya nih, tuh hati-hati, ya kan? Hasa deh, kan artinya the feel ya. Bisa diikuti preposisi. Preposisi be menjadi basade. Nah, ini kalau di parsing ada preposisi, ada definite article, ada apa lagi? Noun, ya kan? Feminim, noun, maskulin, singular. Nah, ini juga sama. Ada preposisi, ada definite article, ada noun, maskulin, singular. Oke. Nah, ini juga sama. Ada preposisi, ya. Lalu ada definite article, ada noun, ada maskulin, singular. Oke, preposisi min. Nah, tadi kan ada preposisi yang pakai makef ya. Nah, contohnya ini min, pakai makef ya. Min melek berarti from a king. King-nya nggak pakai definite article, maka a king. Jadi kalau dikatakan min ha melek, nah baru from the king. Oke, ini makef preposisi, harus ada tanda makefnya ya. Nah, ini ada makefnya semua, tapi kadang-kadang bisa dihilangkan assimilated-nya ya. Oke, nah sekarang preposisi preposisi tapi ada penunjuk yang namanya direct object, definite direct object. Maka selalu ada biasanya tanda makef. Tapi kadang-kadang nggak pakai ya. Tapi dipakai, biasanya dipakai. Misalnya ini dia, add namanya. Add terus kalau makef berarti depannya ini objek langsung. Ini add lalu ada makef kan? Ini berarti objek langsung. Ya kan? Coba baca nih. Bara Elohim et Hasamayim. Ya kan? Ini Nathan Hanavi et Ha Sefer La Melek. Di bawah Ahav David et Yeho Natan ya, Yehonatan. Lalu ini Nathan Hamelek et, nah ini penanda objek langsungnya. Apa nih? Toratan, ya kan? Toratan la am. Oke. Oke, sekarang kita belajar adjective. Apa fungsi dari adjective? Menjelaskan kata benda. Itu jangan lupa ya. Adjective sama kayak kata benda. Dia punya maskulin, feminim, atau dia punya gender, tapi juga number, singular, plural. Ya. Nah, seperti misalnya tof, tofa, tofim, tofot. Ya kan? Singular. Ada plural, ada maskulin, ada feminim. Biasanya dia mengikuti kata benda yang dia jelasin. Kalau kata benda yang maskulin, maka adjektifnya maskulin. Singular ya singular.
Plural ya plural, feminim feminim, plural plural, feminim plural ya feminim plural. Gitu. Oke, jadi mengikuti seperti kata bendanya. Nah, penggunaan adjektif itu bisa tadi atributif, misalnya contohnya good man. Jadi good ini menjelaskan man, ya, atau the good man. Good ini menjelaskan man-nya. Kalau predikatif use, the man is good. Bandingkan dengan the good man tadi. Ini atributif. Ya, kalau ini predikatif. Jadi ingat, kalau nanti misalnya dalam soal itu ini kalian harus bisa terjemahkan menjadi the good man, jangan terjemahkan jadi the man is good. Apa bedanya? Satu atributif, satu predikatif. Lalu kalau dalam tulisannya kalian lihat ya, kalau atributif kata kerjanya kata sifatnya itu langsung menjelaskan kata bendanya dan sama-sama memakai definite article. Oke? Misalnya ini H tough. H tough itu kan baik. Ya, H itu laki-laki itu. Laki-laki itu baik atau anak laki-laki baik itu. Ya kan? Ini ada the good man. Anak lelaki baik itu. Bukan anak lelaki itu baik. Bedakan ya. The man is good dengan the good man. Kalau the good man, anak laki-laki baik itu. Kalau ini anak lelaki itu baik. Beda tipis, ya. Oke. Betek. Beda tipis. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya, kamu lihat di sini. Di definite artikelnya. Oke? Kalau dia attributive use, definite artikelnya ada H, ya kan? Kalau dia predikatif, adjektifnya nggak perlu. Adjektifnya ini. The predicate adjective will never take the definite article. Ya kan? Kurang gizi laptopnya. Oke, ini ya. Predicate adjective will never take the definite article. Itu. Misalnya contoh lagi. The woman is good. Kata sifatnya mana? Good. Kalau di Ibrani itu apa? Tofah. Ada definite artikelnya? Enggak. Tapi ini adjective feminim singular, ya kan? Kalau ini ada definite article noun feminim singular. Kalau ini adjective feminim singular. Nggak ada definite artikelnya. Nah, maka kalau seperti ini jadi predikatif use. Ya. Nah, kalau substantival use, ya adjektifnya digunakan sebagai kata benda. Misalnya ini ya. Hei hakam. Ya kan? Hei hakam. Oke. Man itu kan harusnya hais ya. Haisnya dibuang, diganti pakai kata sifat aja. Hei hakam, the wise man maksudnya. Orang atau laki-laki bijak itu. Ya. Substantival use itu cuma fungsinya sebagai kata benda, misalnya kayak hais, yang ini ya, atau haisa, ini kan kata bendanya. Kata bendanya dibuang, cuma ada kata sifatnya, tapi pakai definite article. Ya, itu aja substantival use. Nah, yang penting di sini lihat atributif, dia pakai definite article, atau kalau kata bendanya nggak pakai definite article, maka kata sifatnya juga enggak. Itu atributif. Pokoknya atributif itu ngikut kata bendanya. Kalau predikatif, kata sifatnya nggak perlu pakai kata definite article. Itu aja yang membedakannya. Saya kira nggak sulit ya. Oke, ini tentang adjektif. Saya kira
hal itu yang penting. Sekarang pronoun, pronomina atau kata ganti. Jadi belajar noun, adjective, sekarang pronoun. Terus tadi udah belajar preposisi, ya kan? Nah sekarang pronoun atau pronomina, kata ganti. Nah kata ganti yang pertama personal pronoun. Ya, personal pronoun itu ada singular, ada plural. Lalu ada pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama singular, orang pertama, kedua, ketiga, terus ada maskulin dan feminim dan common. Nah ini agak rumitnya pronoun gitu. Jadi ada number, singular, plural, tunggal, jamak. Lalu ada pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada jenis kelaminnya. Common itu berarti semua, baik feminim atau singular. Lalu ada yang dibedakan maskulin dan feminim. Ya. Coba ini baca ani atau anoki. Ani itu artinya aku, I. Berarti kalau di parsing first common singular. Ini namanya pronoun first common singular. Ya kan? Gitu. Kalau anahenu, we. Kalau di parsing gimana? Pronoun first common plural. Jadi orang pertama jamak, kata ganti orang pertama jamak. Ya, artinya kami atau kita. We, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Ibraninya apa? Anahenu. Nah, second masculine singular berarti you, kamu, laki-laki, tunggal. Ya, atah namanya. Kalau perempuan, atem. Ini at, ya, ini yang perempuan. Kalau laki-laki, atah. Kalau perempuan, apa? At. Ini atem, ini Athena. Ya. Lalu kalau orang ketiga maskulin yang tunggal berarti he atau it. Ya kan? Kalau orang ketiga yang feminim tunggal she. Kalau jamaknya they. Ya. Nah, ini who, he atau it. Kalau hem atau hema, they, tapi yang maskulin. Lalu he, who, ini she, ini hem dengan he, nah, ini they, ya. Nah, ini harus bedakan orang pertama, kedua, ketiga. Terus bahasa Inggrisnya biasanya kalau di LSV ya, I, you, he, she, ya, we, you, they. Ini personal pronoun. Contoh misalnya nih, Ani Yehova, I am Yahweh. Ani itu berarti apa? First common singular. Aku adalah Yahweh atau Tuhan Allah, ya. Coba baca nih, who berarti he, ya kan? Orang ketiga tunggal. Kalau you orang kedua. Nah, kalau ata ini apa? Maskulin, singular, ya kan? Gitu. Kalau we orang pertama jamak. Kalau she orang ketiga tunggal. Kalau you lihat dulu Kak, atem berarti apa? Orang kedua jamak. Bedakan dengan atah orang kedua tunggal. Nah, ini jadi harus bedakan plural dan singularnya ya. Untuk ata ini you, ata tunggal, atem jamak, tapi yang maskulin. Nah, kalau at dengan Athena, ini you tunggal, ini jamak, gitu ya. Saya kira ini kayak pelajaran anak SD lah ya. You, we, they, masa nggak tahu? Ya, apalagi ini lagi this, ini, that, itu, ya kan? Demonstratif namanya.
Nah, sekarang dalam Ibrani ada Z, ya, ini. Berarti maskulin singular. Kalau pluralnya eleh, des. Kalau feminim singularnya zot, this. Ya, itu feminim. Kalau Z maskulin. Oke. Kalau yang jamak, feminim jamak, eleh, des, sama ya. Kalau maskulin singular, yang that, who, ya. Kalau femininnya he. Oke, kalau jamaknya yang who menjadi hem atau hema. Kalau yang feminim he menjadi hen atau hena, dos. Itu yang jamak. Untuk kata benda jamaknya. Misalnya this man, lelaki ini tunggal, ya kan? Those women, ya kan? Those women. Berarti perempuan-perempuan itu, perempuannya jamak, maka pakai those. Lihat ya, jadi ada singular, ada plural. Kalau tunggal this, jamaknya des. Kalau singular that, jamaknya those. Gitu. Oke, ini nanti kalian pelajari lagi gitu ya. Nah, ini contoh jadi HIS, HZ. Ya. HIS, HZ sama-sama pakai H. Berarti atributif menjadi this man, ya kan? HISA, HZOT, this woman. Oke, HISA ini kalau diparsing definite artikel feminim singular, ya kan? Noun. Kalau ini demonstratif pronoun, ya kan? Tapi yang bentuknya apa? Feminim singular. Kalau ini apa? HLE. Coba parsing HLE apa? Demonstrasi pronoun, plural, maskulin atau feminim? Maskulin. Gitu. Kalau ini HLE, demonstrasi pronoun, ada definite artikel, ya kan? Lalu maskulin, lalu plural. Kalau ini HZ, definite artikel, demonstrasi pronoun, singular, maskulin, ya kan? Ini loh. Z itu berarti apa? Maskulin, singular, ya kan? Kalau zot, feminim, singular. Nah, kalau saya tanya di sini, ini HZ berarti apa? Demonstrasi, definite artikel dulu kan, ada H-nya di situ. Terus demonstrasi pronoun, maskulin atau feminim? Maskulin. Terus singular. Kalau ini HZOT, demonstrasi pronoun, definite artikel, baru pronounnya, terus feminim, betul, zot, ya kan? Lalu singular. Kalau ini HLE, dua-dua sama, bisa feminim, bisa maskulin, ya kan? Tergantung konteksnya. Kalau kata bendanya nanti pakai laki-laki, ya berarti dia maskulin. Kalau women, feminim. Jadi feminim plural, ya kan? Gitu. Nah, yang ini, yang who, yang itu. Tadi kan ini yang ini. Ini yang itu. Oke? Lihat ya, kalau dia pakai definite artikel ha, ini berarti jadi atributif ini. Ya kan? This man, this woman, there's good man, there's good women, ya kan? Sedangkan kalau ini predikatif. That is the man, that is the woman, ya kan? Ini jadi predikatif. Tapi ada H-nya? Nggak ada. Who,
he, ele, hena. Ya, ini jadi iya. Ini jadi predikatif ya. Tapi kalau kamu lihat ini ada the good woman di sini, good jadi atributif kan ini kan. Ini atributif, ini atributif. Tapi ini nggak ada definite artikelnya nih. Berarti predikatif. Oke. Nah, sekarang pronoun yang lain namanya relative pronoun. Yang artinya aser itu artinya who, which, that. Artinya yang. Oke. Yang ini berarti menjelaskan kata benda yang di depannya. Yang sesudahnya gitu ya. Misalnya pohon, oh yang di tengah kebun itu. Nah, kata pohonnya itu dijelaskan oleh aser. Oke. Gitu. Gunung-gunung itu yang. Nah, yangnya ini menjelaskan gunung itu. Raja yang. Berarti aser itu menjelaskan si raja. David yang. David aser. Berarti aser ini menjelaskan si David. Nah, penjelasannya di depannya ini. Oke? Nah, itu relatif pronoun seperti itu. Lalu ada kata ganti tanya, yaitu mi dengan mah. Ini bacanya apa? Mi siapa? Ma apa? Ya, ini buat pertanyaan. Jadi apa namamu? Apa namanya? Ma se mo, ya kan? What have you done? Me a sita. What is this dream? Bacanya apa ini? Baca lagi. Ma, ha, lom, ha, ze. Ya kan? Ma, ha, ze. Terus, who are you? Me itu kan who. Ata. Lihat. Me, Ata. Ya kan? Lalu ini, who is this man? Selalu ada market ya. Kadang-kadang dia pakai market. Who is this man? Me, Haze. Me ini siapa? Ha is itu artinya apa? This. Ha is itu man. Jadi Haze this. Who is this man? Ya, ha is Haze itu artinya this man. Ya kan? Ha anazim ha ele this man. Kalau ada me berarti who this man atau who are this man. Nah, ini cuma kata ganti yang dipakai untuk menanyakan. Lalu ada kata ganti ha seperti ini, ya, misalnya seperti ini. Ini untuk bertanya apakah, bukan lagi siapa atau apa, tapi apakah. Misalnya nih, raja itu mengutus nabi itu. Kalau dibuat pertanyaan jadi apakah raja itu mengutus nabi itu? Nah, ditambahkan kata ha. Ya kan? Cuma ditambahkan di depannya apa? Ha. Misalnya nih, salah hamelek et hanavi. Nah, tinggal ditambah ha. Ya kan? Hasalah, hasalat, hamelek et hanavi. Nah, itu jadi kata tanya ya. Jadi pertanyaan interrogatif. Did the king send the prophet? Nah, ini interrogatif artikelnya atau pronounnya. Nah, sekarang chapter 9 pronominal suffix. Suffix itu artinya apa? Akhiran. Ya. Akhiran pronominal. Akhiran sebagai kata ganti. Akhiran kata ganti.
Nah, bisa dua kemungkinan, bisa artinya milik atau objek. My atau me, your atau you, his atau him, her atau her, our, us, your, you, their, them. Kalau ini yang sebelah kiri ini milik, misalnya my book, bukuku. Kalau me berarti aku, objek, ya kan? Dia memukul aku, nah, akunya me. Tapi dia mengambil bukuku, nah, my book, ini my. Nah, ini pakai pronominal suffix. Nah, ini cirinya seperti ini. Ya, kita udah pelajari kalau ada tipe-tipe seperti ini ya. Ni, i, ya, hiret yot atau ni, a. Oke, ada kaf seperti ini. Oke. Itu pronominal suffix. Misalnya nih, Susi. Ada i kan di belakangnya kan? Hiret yot kan? Maka jadi my horse. Nah, susekah. Ini ada your house. Tapi yang second masculine singular. Lihat aja akhirannya ini loh. Suffix itu kan akhirannya ini dia modelnya. Nah, yang penting terjemahannya juga harus tahu. Misalnya Susi, ini ada akhiran hirat yot berarti my house. Kalau jamaknya menjadi Susa, my horses. Oke, nah, ini contohnya. Ini yang feminim, misalnya Torati, ya kan? Nah ini kan kalau feminim dia di sini pakai istilahnya F ya. I, Taurat itu kan law ya kan? Tambah akhiran hirat yot menjadi my law, ya kan? Oke, itu pronoun suffix. Jadi ada bentuknya preposisi ya. Bentuknya posesif milik. Tapi bisa diikuti oleh preposisi. Li ya kan? Lekap, low to him. Nah, ini kan preposisi. Terus diikuti oleh suffix. To me harusnya bukan to my, to you bukan to your. Ya, jadi objek yang dipakai di sini. Nah, ini preposisi yang lain, ada min, ada ke ya. Jadi kalau ke menjadi like me, kalau min menjadi from me ya. Sekarang terakhir construct and absolute. Construct ini cirinya seperti ini, di depan, belakangnya absolute. Maka diartikan, ini kan artinya evet, artinya hamba, ya kan? Lalu Hamelek, raja itu. Nah, kalau digabung, satu construct, satu absolute. Maka digabung jadi the servant of the king, hamba dari raja itu. Ya, itu construct and absolute, cuma gitu. Lalu bisa diikuti dengan kata sifat atributif ya, misalnya tambah good. Kan tadi the king of the land ya kan, bisa tambah hatov menjadi the good king of the land. Oke. Jadi bisa diikuti oleh adjektif atributif. Misalnya ini hatov berarti the good king, menjelaskan meleknya. Oke, lalu hatova ini menjelaskan haaretnya, pulaunya, ya kan? Hatov menjelaskan hameleknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sama-sama H, sama-sama H, sama-sama H, sama-sama H, H, H. Nah, berarti ini atributif, ya kan? Gitu. Jadi kalau hamelek hatov, the good king. Haares hatova, the good land. Haares hatov, the good king. Tapi di depannya ini ada melek,
ada the far. Nah, ini berarti construct. Ini absolut. Maka ada of di sini terjemahannya. Ya kan? The land of, the king of, the word of. Itu maksudnya construct absolut. Get it? Paham? Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Bingung? Kok bingung kan udah dipelajari sebelumnya. Kecuali lupa, pelajari lagi. Ya. Construct absolut. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung PR kalian.